jadi artis desa paling terkenal. Tapi setiap tepuk tangan selalu dibayar dengan suara gamelan dari kuburan leluhur. Janji belum lunas. Malam itu, desa terasa berbeda. Lampu warna-warni dipasang melintang di lapangan balai desa. Bau sate kambing bercampur asap rokok dan tanah basah. Gamelan ditabuh pelan, ritmenya menenangkan, tapi anehnya terasa seperti memanggil sesuatu yang lama terkubur. Di atas panggung, Sari berdiri. Kebaya merah marun membalut tubuhnya. Rambutnya disanggul rapi dengan bunga melati menjuntai. Wajahnya bersinar, bukan sekadar karena bedak, tapi seperti memancarkan cahaya lembut dari dalam kulitnya. Namanya diteriakkan, "Sari!" Sorak penonton menggelegar. Ia tersenyum, dan saat ia mulai menyanyi, udara seperti berhenti bergerak. Tak ada yang menyadari, tepat di bawah lampu panggung, bayangannya bergerak lebih lambat dari tubuh sendiri. 2 tahun sebelumnya, Sari hanyalah penyanyi pengganti di acara hajatan kecil. Dibayar seadanya, kadang bahkan hanya diberi nasi berkat. Ia tinggal bersama ibunya di rumah kayu tua di pinggir sawah. Atapnya bocor jika hujan deras, dindingnya berjamur, angin malam selalu masuk lewat celah papan. Sari punya suara indah, semua orang bilang begitu. Tapi suara indah tak cukup untuk mengubah nasib. Ia lelah melihat ibunya batuk tiap malam karena udara lembab. Lelah menahan rasa iri melihat penyanyi lain sukses. Sampai suatu sore menjelang maghrib, seseorang mengetuk pintu tanpa suara. Ketika pintu dibuka, seorang perempuan tua sudah berdiri di teras. Tak ada yang melihat. Ia datang. Perempuan itu dikenal di desa dengan nama Mbok Wiryo. Orang-orang tak pernah menyebutnya dukun secara terang-terangan, tapi semua tahu jika ada yang sakit aneh, rezeki seret, atau ingin dibukakan jalan, mereka datang padanya. Mbok Wiryo masuk tanpa dipersilahkan. Rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Ia mengeluarkan kotak kecil, terbungkus kain hitam. Bau kemenyan menyebar perlahan. "Kamu ingin terkenal, Du?" Suaranya berat, serak seperti daun kering digesek. Sari tak menjawab, tapi matanya cukup memberi jawaban. Kotak itu dibuka. Di dalamnya ada jarum-jarum tipis berkilau. Tidak seperti emas, tidak seperti perak. Warnanya samar, seperti cahaya bulan tertutup kabut. "Ini susuk, Nduk. Leluhurmu pernah memakainya." Jantung Sari berdebar. "Apa bayarannya?" Ia akhirnya bertanya. Mbok Wiryo tersenyum tipis. "Tidak semua yang dibayar itu uang." Ritual dilakukan tengah malam di pemakaman tua belakang desa. Langit tak berbintang, bulan tertutup awan tipis. Sari duduk bersimpuh di depan makam yang nisannya miring. Nama yang tertera samar terbaca.
Raras Ayu. Nenek buyutmu, bisik Mbok Hiryo. Kemenyan dibakar, asapnya melingkar, seperti tangan yang mencari tubuh. Jarum itu diangkat. Pejamkan mata. Sari menurut. Tusukan pertama terasa dingin, bukan sakit. Seperti air sumur yang dituangkan ke tulang belakangnya. Tusukan kedua membuatnya mendengar sesuatu. Gamelan. Padahal tidak ada siapapun di sana. Mulai malam ini, wajahmu bukan hanya milikmu, ucap Mbok Wiryo pelan. Angin berhembus lebih kencang dan dari balik pepohonan, seolah ada yang memperhatikan. Seminggu kemudian, perubahan mulai terasa. Sari bernyanyi di hajatan kecil. Nada pertamanya membuat seluruh tamu menoleh. Suaranya menjadi lebih dalam, lebih merdu. Seperti ada dua suara menyatu dalam satu tubuh. Orang-orang terpaku. Beberapa pria bahkan meneteskan air mata tanpa sadar. Video rekaman malam itu diunggah seseorang. Dalam 3 hari, namanya dikenal hingga luar desa. Undangan manggung berdatangan, rezeki mengalir deras. Tapi setiap kali ia bercermin, ia merasa wajahnya seperti bukan wajah yang ia kenal sejak kecil. Mimpi itu datang 3 malam berturut-turut. Sari berdiri di panggung kosong. Penonton duduk rapi, tanpa wajah. Di tengah barisan depan, seorang perempuan berkebaya hitam menatapnya. Wajahnya mirip Sari, tapi matanya kosong, hitam, tanpa cahaya. "Kembalikan," bisiknya. Sari terbangun dengan napas tersengal. Pipinya terasa panas. Di bawah kulitnya, sesuatu bergerak pelan. Sejak itu, hal-hal kecil mulai berubah. Ayam-ayam di belakang rumah mati satu persatu. Sumur mendadak keruh. Ibunya mulai sering pingsan tanpa sebab. Suatu malam, tepat pukul 2:13, terdengar suara gamelan sangat pelan dari arah sawah. Bukan dari balai desa, dari arah kuburan. Sari keluar rumah. Di kejauhan, di antara kabut tipis, ia melihat siluet perempuan berdiri menghadap rumahnya. Ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Sari mendatangi Mbok Wiryo. "Katakan semuanya." Perempuan tua itu tak lagi tersenyum. "Nenek buyutmu dulu penyanyi Tayu paling terkenal di zamannya. Semua pria tergila-gila. Lalu, ia lupa membayar janji." "Janji apa?" Mbok Wiryo menatapnya lama. "Setiap keturunan perempuan pertama akan menjadi wadah jika utang belum lunas." Sari adalah anak perempuan pertama. Di acara besar kecamatan, Sari tampil di panggung megah. Lampu sorot menyinari wajahnya. Saat nada tinggi dilantunkan, ia merasakan sesuatu merayap di pipinya. Hangat,
basah. Darah tipis menetes dari sudut bibirnya. Namun penonton justru bersorak lebih keras. Mereka tidak melihat darah itu. Mereka hanya melihat kecantikannya yang semakin memikat. Sari tersenyum, meski dalam hati ia menjerit. Pagi itu rumah sunyi. Ibunya tak ada di kamar. Dapur masih hangat. Teh masih mengepul. Di meja hanya ada bunga melati layu dan segenggam tanah kuburan. Sari mencari ke seluruh desa. Tak ada yang melihat ibunya pergi. Malamnya, dalam mimpi, ia melihat ibunya duduk di bangku penonton, tersenyum, diam, seolah sudah menerima sesuatu. Di depan cermin, Sari melihat retakan halus di pipinya, seperti porselen tua. Dari balik retakan itu, tampak kilau jarum kecil. Ia mencoba mencabutnya. Saat disentuh, terdengar jeritan perempuan tua menggema di kepalanya. Bayangannya di cermin tersenyum lebih dulu. Mbok Wiryo datang sendiri malam itu. Kamu bisa menghentikannya. Bagaimana? Serahkan tubuhmu sepenuhnya, atau serahkan orang yang paling kau cintai. Air mata Sari jatuh. Ia sadar, mungkin ibunya sudah menjadi bayaran pertama. Dan panggung besar di kota minggu depan adalah penentuan. Gedung pertunjukan kabupaten penuh. Namanya dipanggil dengan gemuruh tepuk tangan. Sari berdiri di balik tirai. Perempuan berkebaya hitam berdiri di sampingnya. Setelah malam ini, kamu tak perlu takut lagi, bisiknya. Lampu menyala. Sari mulai bernyanyi. Suaranya memecah ruangan, lebih indah dari sebelumnya. Seperti suara dari dunia yang berbeda. Penonton terhipnotis. Di tengah lagu, ia melihat ibunya duduk di barisan depan, tersenyum lembut. Air mata Sari jatuh. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan. Nada terakhir menggema. Lampu mendadak mati, gelap total. Jeritan terdengar dari arah panggung. Saat lampu menyala kembali, Sari masih berdiri. Lebih cantik, lebih bersinar, namun matanya kosong. Di ruang rias, di depan cermin retak, tergeletak tubuh Sari yang lain. Pucat, tak bernyawa. Jarum kecil itu hilang. Beberapa minggu kemudian, seorang gadis desa lain datang ke rumah Mbok Wiryo. Aku ingin terkenal. Mbok Wiryo membuka kotak kain hitam. Di dalamnya ada jarum baru, masih hangat. Dan dari arah sawah, sangat pelan, terdengar suara Sari bernyanyi.